Malam turun dengan lembut, membentangkan selimut sunyi ke seluruh penjuru bumi. Angin malam berhembus perlahan, seolah membawa pesan rahasia dari langit yang tinggi. Di atas sana, gugusan bintang bertaburan seperti mutiara cahaya, bersaksi dalam keheningan semesta. Di saat seluruh umat manusia tenggelam dalam tidur panjangnya, ada yang terlena oleh keletihan dunia, ada pula yang terperangkap dalam kelalaian langit berbicara dengan caranya sendiri. Tak terdengar oleh telinga, namun terasa oleh hati yang terjaga, menembus gelap malam. Ia bukan cahaya matahari, bukan pula sinar rembulan. Cahaya itu berbeda jernih, suci, dan penuh keagungan. Ia seolah mencari sesuatu atau seseorang. Cahaya itu melintasi awan, menembus keheningan bumi, dan jatuh pada satu tempat yang tak terlihat istimewa. Sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan dan bukit sunyi. Namun bukan tempatnya yang dipilih, melainkan hati yang ada di dalamnya. Di antara lautan manusia yang sedang terlelap, ada satu jiwa muda yang matanya masih terbuka, menatap langit dengan kegelisahan yang tak ia mengerti. Namanya Raffi. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya, sebuah kerinduan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, seakan hatinya memanggil sesuatu yang jauh, sesuatu yang agung. Malam itu, ketika cahaya turun dari langit, Raffi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dadanya hangat, bulu kudungnya berdiri, dan hatinya bergetar. Ia tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan, tapi ia tahu ada panggilan yang datang kepadanya. "Siapa engkau?" bisiknya pelan ke langit malam. Tentu langit tak menjawab dengan suara, tapi dalam keheningan itu, hatinya mendengar sesuatu. Bukan kata-kata, melainkan rasa yang dalam. "Carilah aku, maka kau akan menemukan cahayaku." Air matanya menetes tanpa sebab. Ia tidak sedang sedih. Ia tersentuh. Entah mengapa, malam itu ia merasa dirinya bukan lagi bagian dari keramaian dunia yang kosong. Ia merasa seperti salah satu jiwa yang dipanggil oleh langit. Raffi pun menatap ke arah cahaya yang perlahan memudar, lalu berbisik lirih. "Jika ini panggilanmu, maka tunjukilah aku jalan menujumu." Fajar belum sepenuhnya menyapa bumi. Kabut tipis turun menyelimuti desa, dan embun pagi menitik perlahan di ujung dedaunan. Burung-burung belum berkicau. Namun hati Raffi sudah terbangun dengan rasa yang tak sama seperti kemarin. Malam tadi masih terpatri jelas di benaknya cahaya dari langit, getaran dalam dada, dan panggilan yang tak terdengar namun nyata. Sejak itu, Raffi tak lagi merasa tenang. Ia memandang ke sekeliling, rumah-rumah yang sunyi, orang-orang yang tenggelam dalam rutinitas, dan dirinya sendiri yang seolah berada di antara dua dunia yang ia kenal dan dunia yang kini memanggilnya. "Jika cahaya itu benar-benar nyata, maka aku harus mencarinya," gumamnya pelan. Hari-hari berikutnya, Raffi mulai berjalan keluar desa. Ia tidak tahu arah pasti, tapi hatinya seperti dituntun. Setiap langkah membawanya semakin jauh dari keramaian, menuju tempat-tempat sunyi yang tak pernah ia datangi sebelumnya. Seolah alam pun membuka jalan baginya. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Raffi tiba di tepi hutan tua yang jarang dikunjungi orang. Di sana, di bawah pohon besar yang rindang, duduk seorang lelaki tua memakai baju sederhana. Wajahnya tenang, matanya dalam, dan senyumnya menedukkan. Ia seperti bagian dari alam tidak asing, tapi juga tak sepenuhnya manusia biasa di mata Raffi. "Anak muda," suara lelaki itu lembut, "apa yang kau cari, berjalan sendirian hingga ke tempat sunyi ini?" Raffi terdiam. Bibirnya ingin menjawab, tapi hatinya lebih cepat berbicara. "Aku mencari cahaya, cahaya yang turun dari langit," ucapnya dengan suara bergetar. Lelaki itu memandangnya lekat, lalu tersenyum seolah mengerti sesuatu yang lebih dalam. Cahaya itu tidak dicari dengan kaki, tapi dengan hati, dan hati tidak akan terang jika masih penuh debu dunia, katanya sambil menunjuk dada Raffi. Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam jiwanya.
Ia menunduk, menyadari betapa hatinya masih penuh kegelisahan, keraguan, dan kesombongan kecil yang sering tak ia sadari. Lelaki itu lalu melangkahkan kaki perlahan. Jika kau benar-benar ingin menemukan cahaya, bersihkan dahulu cermin hatimu. Suatu saat, ketika hatimu jernih, cahaya itu sendiri yang akan mencarimu. Setelah berkata demikian, lelaki itu melangkah masuk ke dalam hutan, meninggalkan Raffi dalam kebisuan sore. Tapi dalam kesunyian itu, kalimatnya terus terngiang seperti gema yang tak hilang. Bersihkan hatimu, maka cahaya akan datang. Raffi memejamkan mata, menarik napas dalam. Ia sadar, perjalanannya baru saja dimulai. Jalan ini bukan jalan biasa. Ini jalan yang sepi, sunyi, dan tak semua orang berani menempuhnya. Tapi hatinya telah memilih ia tak bisa kembali seperti semula. Dan di balik pepohonan, seolah langit sedang memperhatikannya dalam diam. Langkah pertama menuju Allah dimulai dengan tekad hati, bukan arah dunia. Hati adalah cermin untuk melihat cahaya ilahi. Cermin itu harus dibersihkan dari debu dunia. Guru spiritual sering muncul dalam bentuk sederhana, memberi petunjuk dengan hikmah, bukan keajaiban besar. Langit sore perlahan meredup, hutan di sekeliling Raffi mulai ditelan bayangan malam. Suara serangga menggantikan kicau burung, dan angin yang semula hangat kini membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Ia berdiri lama di tempat lelaki tua tadi menghilang, merasakan keheningan yang aneh, hening yang tidak menakutkan, tapi dalam. Seakan hutan itu menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Bersihkan hatimu, maka cahaya akan datang. Suara lelaki tua itu masih terngiang jelas. Kalimat sederhana, tapi justru itulah awal dari ujian sebenarnya. Raffi mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar melangkah jauh atau mencari tempat suci, melainkan melangkah ke dalam dirinya sendiri. Malam pertama dalam perjalanannya ia lewati di tepi hutan, hanya beralaskan tanah dan berlangitkan bintang. Di sana, untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendiri tanpa gangguan dunia. Tidak ada suara pasar, tidak ada canda teman, tidak ada lampu rumah, hanya dirinya dan keheningan alam. Di dalam kesunyian itu, suara hatinya mulai muncul, satu persatu. Suara keraguan, apa kau yakin ini jalan yang benar? Suara ketakutan, bagaimana kalau semua ini hanya khayalan? Suara dunia, kembalilah, di sana ada kenyamanan dan keriangan. Mengapa harus mencari sesuatu yang tidak pasti? Raffi memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Hatinya bergetar, seolah ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik di dalam dirinya. Di satu sisi ada kerinduan besar pada cahaya yang ia rasakan malam itu. Di sisi lain ada godaan untuk kembali ke kenyamanan lama. Ya Tuhanku, jika ini jalanmu, kuatkanlah hatiku, bisiknya lirih dengan mata berkaca-kaca. Malam demi malam berlalu, Raffi belajar mendengarkan suara hatinya yang paling dalam, suara yang tenang dan tidak memaksa suara fitrah. Ia mulai terbiasa dengan kesunyian. Ia menahan lapar, haus, bahkan rindu. Tapi setiap kali ia menundukkan egonya, ia merasakan sesuatu yang baru. Hatinya perlahan menjadi ringan, seolah tirai-tirai tipis yang selama ini menutupinya satu per satu mulai terangkat. Suatu malam, di tengah keheningan yang sangat dalam, ia duduk bersila menghadap langit terbuka. Bintang-bintang seakan memandangnya dengan diam. Raffi menutup matanya, dan dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan lembut dari dalam hatinya sendiri. Cahaya tidak akan turun pada hati yang dipenuhi dunia, kosongkanlah dirimu, maka engkau akan penuh denganku. Air matanya menetes tanpa ia sadari, ia mulai paham. Ujian sejati bukan datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa kesepian. Kesunyian berubah menjadi sahabat, angin malam menjadi pelipur, langit yang luas menjadi tempatnya berbicara dengan Sang Pencipta. Perjalanan spiritual sejati selalu dimulai dengan mengalahkan suara dalam diri sendiri. Kesunyian bukan kelemahan, tapi tempat hati mendengar suara kebenaran.
hati yang kosong dari dunia akan perlahan dipenuhi cahaya ilahi. Malam itu begitu sunyi, angin berhenti berembus, pepohonan pun seakan ikut berzikir dalam keheningan. Raffi duduk bersila di puncak bukit kecil, memandang langit yang luas. Tidak ada kilat, tidak ada suara gemuruh, hanya langit malam yang penuh bintang, dan hatinya yang mulai lapang setelah melewati kesunyian panjang. Perjalanan batin yang ia tempuh beberapa hari terakhir telah mengikis banyak lapisan dalam dirinya. Rasa takut, ragu, dan keinginan dunia perlahan lurus satu persatu seperti embun yang hilang diterpa cahaya fajar. Di dalam diam, Raffi menundukkan kepala. "Ya Tuhanku, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya seorang hamba yang rindu kepadamu," bisiknya lirih. Saat kalimat itu terucap, sesuatu yang sulit dijelaskan terjadi. Bukan kilatan dari langit, tapi suasana di dalam dadanya berubah. Seakan-akan ada pintu kecil yang selama ini tertutup, tiba-tiba terbuka perlahan. Dari dalam pintu itu, cahaya lembut memancar, bukan menyilaukan, tapi menenangkan, seperti pelukan yang tak terlihat. Air matanya mulai mengalir. Ia tidak sedang melihat cahaya dengan mata, tetapi merasakannya dengan hati. Cahaya itu mengalir ke seluruh jiwanya, membersihkan luka-luka lama, menyapu keraguan, dan menyisakan hanya satu rasa, kedekatan dengan Sang Pencipta. Langit malam tetap seperti biasa, tetapi di dalam dirinya, langit itu terasa seakan terbuka luas. Ia merasakan kebesaran Allah bukan di tempat jauh, melainkan di dalam keheningan jiwanya sendiri. "Cahayamu tidak turun dari langit, ya Rob. Cahayamu bangkit dari hati yang kau hidupkan," gumamnya dalam tangis pelan. Malam itu, Raffi tidak melihat keajaiban di luar. Keajaiban sesungguhnya terjadi di dalam dirinya sendiri. Dan di titik itulah ia mulai memahami bahwa hakikat perjalanan bukan mencari sesuatu di luar, tetapi kembali pulang ke dalam hati, tempat cahaya ilahi selalu menunggu dengan sabar. Turunnya cahaya hakikat bukanlah fenomena langit, melainkan terbukanya tabir dalam hati. Perjalanan makrifat adalah perjalanan pulang ke dalam, bukan berkelana keluar. Tuhan tidak jauh, hanya hati kita yang sering tertutup oleh dunia. Pagi perlahan datang. Kabut tipis menyelimuti bukit dan embun menetes di setiap helai rumput. Berkilau saat disapa sinar mentari, Raffi duduk di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Wajahnya tampak tenang, matanya jernih, seolah ada sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu telah mengubah segalanya, bukan karena keajaiban di langit, tapi karena cahaya di dalam hatinya telah menyala. Langkah-langkah kecilnya kini terasa ringan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak, tapi hatinya seolah menapaki dunia yang sama sekali berbeda. Setiap pohon, setiap desir angin, setiap hembusan napas, semuanya terasa hidup, seakan alam berbicara dalam bahasa yang dulu tak pernah ia mengerti. "Inikah makna hidup dalam cahayamu, ya Rob?" bisiknya. Tersenyum pelan, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terabaikan, burung kecil yang bernyanyi di dahan, tetesan embun yang jatuh dengan tenang, bahkan suara kakinya sendiri di tanah yang lembab. Semua terasa seperti zikir yang lembut. Hati yang telah disentuh cahaya ilahi menjadi seperti cermin yang bersih, segalanya memantulkan keindahan Sang Pencipta. Perubahan dalam diri Raffi, hari demi hari berlalu, dan perubahan itu makin nyata. Ia tidak lagi mudah gelisah oleh urusan dunia. Ia mulai bisa merasakan bisikan lembut hati ketika mengambil keputusan. Ia semakin rajin menundukkan diri, bukan karena takut, tapi karena rindu untuk selalu dekat dengannya. Orang-orang di sekitar Raffi pun mulai merasakan kehadirannya yang berbeda. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kata-katanya menenangkan. Ia tidak berusaha mengubah orang lain, tapi cahaya dalam dirinya perlahan menyinari siapapun yang mendekat. Suatu sore, seorang pemuda desa bertanya padanya, "Raffi, kenapa wajahmu selalu terlihat damai, seolah tidak ada beban?" Raffi terdiam sejenak, menatap langit senja yang keemasan. Karena beban itu bukan di pundak, tapi di hati. Dan ketika Allah menerangi hati, maka beban itu berubah menjadi pelajaran.
Pemuda itu menunduk, terdiam. Jawaban sederhana, tapi seperti menembus relung jiwa. Cahaya hakikat tidak hanya menerangi si pencari, seperti pelita dalam kegelapan. Ia memancarkan sinarnya kepada siapapun yang mendekat. Perlahan, orang-orang mulai datang kepada Raffi bukan karena ia mengaku guru, tapi karena mereka merasa damai berada di dekatnya. Ia tidak mengajar dengan banyak kata, tapi dengan ketulusan, kesederhanaan, dan ketenangan yang lahir dari hatinya yang telah diterangi. Cahaya bukan untuk disimpan sendiri, pikir Raffi, tetapi untuk menuntun langkah mereka yang masih mencari jalan pulang. Hati yang diterangi cahaya akan memandang dunia bukan dengan mata, tapi dengan jiwa yang sadar. Perubahan sejati dimulai dari dalam dan akan terpancar secara alami keluar. Cahaya hakikat tidak perlu diumumkan, ia akan dikenali oleh ketenangan dan kedamaian yang dibawanya. Hari demi hari berlalu, dan Raffi terus berjalan dengan hati yang semakin lapang. Cahaya yang dulu ia cari, kini bukan lagi sesuatu yang jauh di langit tetapi telah menjadi penuntun langkah di dalam dirinya sendiri. Ia sadar, perjalanan ini bukan tentang menjadi orang hebat, bukan tentang keajaiban atau pengakuan. Perjalanan ini hanyalah tentang satu hal, kembali kepada Tuhan Sang Pencipta dengan hati yang jernih dan jiwa yang mengenalnya dengan cinta. Suatu sore, Raffi duduk sendirian di pinggir sungai. Air mengalir pelan, memantulkan langit senja yang keemasan. Di sana, untuk pertama kalinya ia merenungkan seluruh perjalanannya dari malam gelap penuh keraguan. Hingga kini hatinya disinari ketenangan yang tak tergoyahkan. Ternyata, jalan menujumu bukanlah di kejauhan, bisiknya pelan, tapi di dalam keheningan hati yang kau hidupkan. Raffi menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis rindu dan syukur. Ia sadar, semua langkah, semua ujian, semua cahaya, hanyalah cara Allah membawanya pulang. Di titik itu, Raffi berhenti mencari. Bukan karena perjalanan selesai, tapi karena ia telah menemukan arah yang benar. Menuju Tuhan Sang Pencipta alam, dengan hati yang tunduk dan penuh cinta. Sahabat pendengar, setiap jiwa memiliki perjalanan menuju Tuhannya masing-masing. Sebagian menempuh jalan panjang penuh ujian, sebagian melalui jalan sunyi dan air mata. Namun satu hal pasti, Allah tidak pernah jauh. Yang sering jauh hanyalah hati kita yang tertutup oleh dunia. Semoga kisah perjalanan Raffi ini menjadi cermin, pengingat, dan penuntun kecil bahwa cahaya hakikat tidak turun dari langit yang jauh, tetapi bangkit dari hati yang kembali kepadanya dengan keikhlasan dan cinta. Jika dalam penyampaian cerita ini ada kekurangan, kesalahan, atau kata-kata yang kurang berkenan baik disengaja maupun tidak, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kehilafan berasal dari kelemahan manusia. Terima kasih telah mengikuti kisah ini dengan hati yang terbuka. Semoga kita semua dipertemukan dalam cahaya hidayahnya, dan kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai Allah. Amin ya Rabbal Alamin.